Dayak merupakan suku terbesar di tanah Borneo. Adat, tradisi, dan kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Salah satunya seperti yang akan saya ikuti kali ini. Sebelum mengenal pencarian ikan yang modern seperti pancing dan juga jaring, masyarakat dari Dayak Bakau Busang ini menggunakan metode tradisional yang bahannya ini mengambil dari alam. Sekarang kita mau cari dulu nih bahan-bahannya. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Di Mahakam Ulu, untuk pencarian bahan alami yang kita butuhkan cukup mudah. Hanya menyusuri aliran sungai Mahakam, semua yang kita butuhkan tersedia di sini. Tumbuhnya di pinggir sungai. Nah, ini dia nih bahan pertama yang mau kita dapatkan. Ini rotan dan biasanya dia memang tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Makanya habis ini langsung mau kita ambil aja ya, Bang. Iya. Rotan termasuk jenis tanaman palma yang memiliki habitus memanjat. Batang rotan biasanya langsing, beruas panjang, tidak berongga, dan banyak dilindungi oleh duri. Bahan lain yang kita butuhkan juga masih tersedia di pinggir-pinggir sungai, jadi tidak akan sulit untuk menemukannya. Oh, ini langsung kita ambil saja ya? Bahan selanjutnya ini ada daun sering. Nah, daun sering ini dia tumbuh dari tunas rotan yang sudah tadi kita ambil. Selanjutnya kita tinggal ambil ranting kayu sebagai pelengkap nih, supaya nanti jaring tradisional yang kita buat itu istilahnya tidak ada celah buat ikan untuk lewat. Tava uro. Nah, ini rotannya akan menjadi batang utamanya dan daun sering dan rantingnya ini dianyam satu-satu. Dan karena rotannya itu panjang, lihat nih, ini kita sudah berbaris. Jadi kerjasama benar-benar dari ujung sampai ujung semuanya bakal menganyam. Kunci dari tava uro ini nih, itu harus rapat setiap anyamannya. Ini kalau dilihat nih, tuh, setiap anyamannya ini kalau misalnya ada bolong sedikit saja harus langsung ditutup lagi pakai ranting yang tadi sudah kita kumpulkan. Bisa dilihat kan? Di sini benar-benar rapat sekali tava uronya, dan kalau misalnya rapat ini nih supaya ikannya nanti tidak ada yang bisa lewat. Lokasi pencarian ikan memang sangat penting. Selain aliran yang berarus, ikan-ikan juga suka tinggal di pinggiran sungai. Dibutuhkan kesabaran memang dalam mencari ikan. Pelan-pelan, sama-sama. Kita sambil lihat kayu nih. Iya. Langsung angkat. Langsung angkat! Angkat. Dapat ikan kali ini. Iya. Wah, ikan salam nih. Ini ikan dapatan kita nih dari bentuknya nih udah cantik ya. Iya. Ini memang bentuknya pipih dengan sisik yang warna keperakan dan juga ekornya yang warna merah. Salap atau ikan tawas ini sejenis ikan air tawar dari keluarga Cyprinidae. Ikan herbivora ini memang hidup di pinggir-pinggir sungai untuk mencari makanannya. Walaupun kita dapat satu, itu rasanya udah ada kepuasan tersendiri gitu. Dan meskipun tadi ketika menggiring tava uronya ini banyak ranting ketika kita berjalan, cuma ya itu salah satu tantangannya. Tapi rame banget kan tadi pas nyobain.
Kali ini kita dapat banyak nih. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Semuanya tadi kedorong ya gara-gara kita gini. Wih, kumpulin lagi. Akhirnya kami menemukan posisi yang pas untuk menggiring ikan. Ini berbeda dari yang kita dapatkan sebelumnya. Kalau yang ini namanya apa Bu ikannya? Ikan mujuk. Ikan mujuk. Iya. Oh, kalau ini bedanya mungkin dia Iya. bentuknya lebih panjang. Terasa banget dari tadi. Makanya abis ini mau langsung kita olah nih hasil tangkapan ikan kita. Tetap ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Kita mau membuat yang namanya loho masik. Masik itu artinya ikan, loho itu adalah cara memasaknya. Nah, ini kita akan memasak menggunakan bambu. Nah, pertama kita apain dulu, Ibu? Bumbu-bumbu tradisional seperti bawang dayak, cabai rawit, dan garam pastinya akan menambah cita rasa olahan ikan kali ini. Setelah bumbu selesai, langsung saja dicampur dengan ikan secara merata. Kemudian, ikan akan dimasukkan ke dalam bambu dan ditambahkan dengan air. Jadi asal mula loho ini, karena zaman dulu kan orang itu nggak ada yang namanya panci. Makanya mereka menggunakan bahan-bahan dari alam seperti bambu. Masyarakat Dayak Bahau di sini memang masih mempertahankan tradisi mereka sejak dulu. Semoga tradisi dan kearifan lokal seperti ini masih bisa terus dipertahankan. Kalau ini daun apa Bu namanya? Ketuk melangau. Ada harumnya ya Bu? Ya, ada aromanya. Terus ini kita pakai buat menutup. Nih kita gunakan daun ini supaya nanti ada aroma harumnya juga nih di ikan yang akan kita bakar. Proses pembakaran bambu tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar kurang dari 1 jam saja. Memang ya ikan apapun kalau sudah dicampur dengan resep dari ibu-ibu ini pasti langsung istimewa. Tetap ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Dari Mahakam Ulu, petualangan saya di benua Etam berlanjut, tepatnya di wilayah Danau Kelumpang, Kutai Barat. Danau Kelumpang ini sudah menjadi tempat di mana masyarakat Kecamatan Muk Manarbulan ini melakukan beragam aktivitas. Dan kali ini nih saya diajak sama teman-teman, ini kita mau mencari sesuatu menggunakan ini. Namanya tanggok. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Tanggok merupakan alat tangkap dari jaring yang berbentuk segitiga. Masyarakat di sini menggunakan cara ini untuk mendapatkan biota sungai sesuai dengan kebutuhannya. Dapat deh. Curi start mereka udah dapat duluan. Kal, kita lihat dulu yuk Kal. Dapat apa nih? Udang. Dapat udang mereka. Sama ini ada ikan-ikan kecil ya. Udang sungai memang populasinya masih cukup banyak di Danau Kelumpang ini, jadi tidak terlalu sulit untuk kita mendapatkannya. Wih,
Emang banyak ya kita dapatnya. Saat siang hari, udang sungai cenderung bersembunyi di sekitar bebatuan dan lebih pasif dalam bergerak. Wah, tuh ada lagi banyak. Nih kalau dilihat nih, tuh dia loncat-loncat. Dan dia itu biasanya hidup bergerombol. Wah, ini kalau dilihat di ember, ternyata kita udah dapat banyak loh, Kal. Tuh, wah, nih. Kalau urusan masak-masak, ini langsung aja nih, saya bersama ahlinya. Bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai akan dipotong kasar terlebih dahulu. Selanjutnya, bumbu tersebut akan dioseng dengan minyak panas. Kalau udah digoreng ini nggak usah ditunggu lagi ya, Kak? Langsung bisa Langsung dituangin? aja. Oke, langsung kita tuangin udangnya. Udang mengandung pigmen karotenoid bernama astaxanthin pada cangkangnya. Saat pigmen tersebut terkena panas, tubuh udang akan berubah kemerahan. Udangnya udah jadi. Ini memang pengalaman yang menyenangkan ya, rame-rame kita cari udang, terus sekarang kita masak, kita cemilin bareng-bareng. Nih kebersamaannya kerasa banget. Pokoknya kalian terbaik deh. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Lagi pemanasan dulu nih buat main asing. Nah, habis ini kita juga bakalan ada lomba kecil-kecilan buat main asing, sambil saya juga uji kemampuan saya nih. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Gasing merupakan permainan tradisional yang lahir dari pola kehidupan masyarakat agraris. Gasing ini termasuk salah satu mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi. Gasing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkeseimbangan pada suatu titik. Gerakan gasing berdasarkan efek giroskopik atau fenomena unik pada saat benda berputar pada poros keseimbangannya. Ini seru banget. Emang kalau jadi tim yang lemparnya belakangan ini harus benar-benar pakai kekuatan supaya kena asing tim satunya. Siap semua? Oke, 3, 2, 1. Wow, kena. Kelihatannya mudah, tapi sebenarnya tadi pas pemanasan tuh saya latihan berkali-kali karena tuh ada beberapa detail harus diperhatiin nih kalau main asing. Pertama itu pas kita melilit talinya itu juga harus rapi. Wow, itu mentalnya jauh banget. Siapa tadi yang lempar? Aduh, ini udah jago banget. Ini dah senior ya. Tidak mudah untuk menghantam gasing lawan karena dibutuhkan tenaga dan ketepatan dalam melempar gasing. Kalau udah kayak gini, rasanya saya pengen balik lagi ke masa kecil.
Dari tadi ini seru banget main sama teman-teman. Jiwa kompetitifnya keluar semua dan yang penting sebenarnya ini rasa kebersamaannya itu terasa banget. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang! Setelah seru-seruan adu gasing sama anak-anak, saya juga ingin tahu bahan utama untuk membuat gasing yang kuat. Ayo, kita cari. Oh, yang ini Bang, yang bakal kita ambil. Oh, namanya pohon apa Bang? Pohon kumut. Oh, ini dia nih pohon kumut yang bakal kita gunakan. Setelah sudah dibelah, nanti kita ambil bagian kulit dalamnya. Kulit kayu bagian dalamnya memiliki serat yang cukup banyak, jadi sangat pas untuk bahan yang akan kami gunakan. Hari. Ini habis cobain sendiri, ternyata emang bener keras banget. Oke, cukup segini Bang? Masih ada bahan lagi kah yang mau kita cari? Nah, berbeda sama kumut tadi nih, kalau pohon belawan itu dia selain tinggi juga, dia itu batangnya lebih tebal. Tapi yang kita ambil tuh bukan bagian batangnya nih, jadi nggak kita kasih tebang, tapi kita ambil bagian, apa ini Bang namanya? Bendir. Bendir. Untuk mencari pohon belawan di sini tidak sulit, karena masih banyak tersebar di sini. Dibutuhkan tenaga dan usaha yang keras untuk mengambil bagian dari pohon belawan. Udah cukup Bang? Waduh, kayaknya capek banget Bang. Minum dulu Bang, istirahat dulu. Ini luar biasa nih usahanya, karena ini bisa dilihat, ini selain dia berat, ini keras banget nih emang kelihatannya. Sepertinya udah cukup nih bahan-bahan yang kita butuhkan. Dalam permainan gasing, ada dua bagian penting, yaitu gasingnya dan tali untuk memutarnya. Semuanya masih menggunakan bahan alami yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kulit kayu dipukul agar serat-seratnya semakin lentur dan kuat. Pak, aku boleh gantian cobain nggak? Pukul-pukulnya ya. Sini ya. Dari sini ya tadi. Sampai ujung. Oh, ini udah semua ya Bang? Ini udah halus nih seratnya. Ini habis ini berarti diapain Bang? Dianyam langsung. Oh, langsung dianyam. Kulit kayu akan dipilin hingga membentuk seperti cambuk. Bisa. Ini kayak udah jadi nih Bang. Bang Alex gimana nih kabar ya? Udah mau jadi Bang? Hampir nih. Hah, udah hampir. Saya mau ganggu dulu. Ini bikin badan gasingnya. Pembuatan gasing tidak boleh sembarangan. Dibutuhkan ketelitian agar membentuk gasing yang proporsional. Kalau buat bikin asingnya, itu sebenarnya tinggal diukir saja. Tapi ya memang harus punya kemampuannya nih. Tidak lupa dibuatkan penyangga untuk tali gasingnya. Selanjutnya, kayu gasing akan dikikir hingga halus. Sudah selesai kan Bang? Udah selesai. Bang Alex kayak lega banget ya, karena bener-bener pakai tenaga tadi dari kayu batu yang besar sampai jadinya ini nih, asingnya udah jadi keren. Ini sudah jadi asingnya. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.